Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian sementara kita, yaitu tidur. Maka tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur terima kasih kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan yang paripurna, yang kalau kita meniru apa yang beliau contohkan senantiasa kita menjadi manusia yang mulia, bukan hanya menurut pandangan manusia, tetapi lebih dari itu adalah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi, bulan Rajab, bulan kemarin yang sudah lewat, itu adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu syahri, bulanku, kata Rasulullah. Kenapa bulanku? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah istimewa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus, yaitu apa? Diturunkannya sebuah ayat, yang ayat itu menginformasikan bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk bersolawat kepada beliau Rasulullah. Jadi di bulan ini ada ayat turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini spesial khusus untuk Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, semuanya bersolawat ala nabi, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kepada Rasulullah, wasallimu taslima, dan bersalamlah dengan salam yang baik. Makanya ini bulan Rasulullah, kita kata para ulama perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini sebelum kajian tentang berpuasa, kita bersolawat dulu, solawat tibul qulub. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah
salawat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa syahru Ramadan, dan bulan Ramadan kata Rasulullah, syahru ummati, bulan umatku. Bulannya kita sebagai orang yang mengaku diri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu hadiah spesial, satu bulan full, yaitu yang dinamakan bulan suci Ramadan, yang sebentar lagi akan kita temui. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, kita sekalian bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kenapa Ramadan spesial menjadi bulan umatku? Karena di bulan suci Ramadan ada ibadah yang khusus, ibadah spesial, ibadah yang pahalanya unlimited. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya sudah ditakar. Sholat pahalanya sudah ditakar, kalau sendiri 10 pahala, kalau berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Itu sudah dipatok oleh Allah. Kalau sedekah jariyah atau kita infak, pahalanya itu dilipat gandakan. Gambarannya seperti orang yang menanam padi kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100. Artinya apa? Pahala sedekah itu maksimal 700 kali lipat. Tetapi ini pahala puasa itu suka-suka Allah, pahalanya bisa unlimited tanpa batas. Allah mengatakan bahwasanya as-saumu li wa ana ajzibi. Dalam hadis qudsi disebutkan saum puasa itu
khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa untukku, orang lain tidak bisa melihat apakah seseorang itu puasa atau tidak. Gak akan ada yang tahu. Bahkan pasangan hidup kita pun yang serumah, yang tiap hari bareng dengan kita gak tahu kalau kita puasa atau enggak. Saking rahasianya puasa ini, memang puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena puasa adalah dipersembahkan untuk Allah, wa ana azibih, dan sayalah kata Allah yang akan memberikan pahalanya, yang akan membalasnya. Gak disebutkan berapa jumlahnya, apakah 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, tidak disebutkan. Ini para ulama ahli tafsir hadis menyebutkan, Allah hanya menyebutkan wa ana azibi, sayalah yang akan membalasnya. Itu artinya pahala terserah Allah, bisa pahalanya itu tanpa batas. Juga disebutkan pahala itu tergantung daripada ibadah kita. Semakin ibadahnya itu baik itu ukurannya adalah bil ilmi, dengan ilmu standar yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin itu sesuai dengan standar Rasulullah, maka kualitasnya akan semakin baik dari segi syarat dan rukunnya. Dan juga akan semakin sempurna lagi kalau dilihat dari kualitas ikhlasnya. Semakin ikhlas, semakin baik, maka pahalanya yang Allah berikan itu digelontorkan kepada kita tanpa ada batasannya. Nah, karena itu maka menjadi kewajiban kita persiapan menjelang Ramadan adalah persiapan bil ilmi, dengan ilmu memasuki bulan suci Ramadan. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu disebutkan bahwasanya afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama untuk dipelajari itu adalah ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang dibutuhkan sekarang oleh kita. Kita akan melakukan apa, maka belajar tentang itu menjadi afdal. Kita akan melaksanakan misalnya haji atau umroh, maka biasanya persiapan manasiknya, kalau haji setahun sebelum berangkat sudah siap-siap belajar bagaimana caranya haji agar sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau umroh juga sebulan atau minimal seminggu sebelum berangkat sudah mulai belajar, nanya-nanya, ngaji, baca-baca bagaimana supaya menjadikan haji umroh kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu haji itu paling durasinya itu 5 hari selesai. Umroh durasinya paling 1 jam selesai. Tapi belajarnya sebulan sebelum berangkat, belajarnya setahun sebelum berangkat haji sudah siap-siap. Karena apa? Karena ilmu yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan satu ibadah. Nah, ini kita mau masuki bulan suci Ramadan yang durasinya sebulan full. Kadang-kadang kita masuk Ramadan minim ilmu. Kadang-kadang kita masuk Ramadan ilmunya sisa-sisa tahun kemarin. Kita diingatkan kalau sudah masuk Ramadan. Ini baru para khatib, para penceramah mengingatkan ilmunya Ramadan. Nah, sebaiknya ilmunya Ramadan kita siapkan sebelum Ramadan itu datang, sehingga kita sudah betul-betul siap menghadapi tamu agung yang didatangkan oleh Allah spesial untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ilmu pertama Ramadan disampaikan oleh para ulama menyiapkan mentalitas kita. Mentalitas kita dibangun, para ulama mengatakan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jazadu 'ala niran. Ini satu persiapan mental. Meskipun Rasulullah SAW juga itu membangun mentalitas ini jauh 2 bulan sebelum Ramadan datang, mentalitas dibangun dengan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan datang, yaitu masuk bulan Rajab, Nabi sudah persiapan mental. Mentalnya apa? Doa wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ada kerinduan hati. Mentalitas rindu tentang Ramadan dibangun, disiapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya siap mental, Nabi SAW 2 bulan sebelum Ramadan datang, itu jasadnya juga sudah disiapkan. Dengan cara apa? Sudah mulai warming up puasa. Makanya bulan Rajab Nabi itu banyak puasa. Bulan Sya'ban lebih-lebih lagi. Beliau Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis, misalnya yang dikutip di dalam kitab Bulughul Maram, di situ disebutkan bahwasanya tidak ada bulan yang dimana Rasulullah SAW banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnahnya Rasulullah yang paling banyak dilakukan itu di bulan Sya'ban, bulan ini. Kenapa? Karena persiapan fisik agar kita masuk Ramadan itu sudah fisiknya terbiasa, supaya tidak kaget. Karena kalau orang nggak pemanasan olahraga, kalau nggak pemanasan dulu langsung ambil raket badminton, itu bisa kram-kram ototnya. Kalau kita sepak bola atau futsalan tidak pemanasan dulu, ini bisa-bisa kita terkena stroke. Karena apa? Tidak pemanasan. Kaget otot kita, jasad kita itu kaget. Makanya dibangunlah sebuah mentalitas persiapan bertemu dengan Ramadan, kemudian dibiasakan organ tubuh kita, dilatih dengan membiasakan mulai berpuasa, sehingga ketika kita masuk bulan suci Ramadan itu mentalitas sudah terbangun, badan kita mulai kosong, itu sudah terbiasa. Itulah Rasulullah SAW mempersiapkan diri masuk Ramadan dengan persiapan yang luar biasa. Siap mental, zahir, batin. Begitu juga para ulama mengatakan man fariha biduhuni Ramadan. Barang siapa yang bergembira atas masuknya bulan suci Ramadan. Nah, ini sekali lagi dibangun mentalitasnya. Gembira, senang. Ramadan datang, senang. Tidak seperti misalnya sering kita dengar ada kalimat Ramadan nih. Jadi kayaknya orang yang mengucapkan seperti itu tidak siap kalau Ramadan datang. Tapi kesiapan Ramadan itu dibuktikan dengan kalimat Alhamdulillah Ramadan datang. Ini artinya apa? Bahwa kita senang, gembira hadirnya bulan suci Ramadan. Orang yang demikian, kata Rasulullah, haramallahu jasadu 'ala niran, akan diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini satu kegembiraan, satu mentalitas yang dibangun sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan.
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kemudian kita siapkan kegembiraan itu bil ilmi, dengan ilmunya Ramadan. Maka pagi hari ini kita ambilkan satu keterangan dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ini beliau memberikan satu gambaran pemahaman ilmu masuk Ramadan dengan betul-betul siap memaknai Ramadan dengan sebenar-benarnya, sehingga setiap amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, apakah siang, apakah qiyam atau tarawih, sholat malam atau sedekah, itu betul-betul diilmoni, betul-betul didasari dengan pemahaman yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Usia, kitab tentang membahas masalah puasa. As-siyam huwal imsak. Siam atau puasa itu sejatinya adalah apa yang disebut sebagai al-imsak secara kebahasaan. Dalam makna dan arti kebahasaan ini hampir semua makhluk Allah melalui proses yang namanya puasa, proses yang namanya asyam. Tidak ada makhluk Allah satupun yang tidak berproses melaksanakan puasa, tidak ada. Semuanya melaksanakan apa yang disebut sebagai al-imsak. Al-imsak ini dibutuhkan oleh makhluk karena apa? Kalau makhluk tidak mengalami proses al-imsak, maka ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah mara bahaya. Contoh misalnya, hujan itu juga mengalami proses yang disebut sebagai al-imsak. Ketika air itu kemudian mengalami proses penguapan, itu terjadi proses yang namanya al-imsak di atas, dikumpulkan menjadi awan. Gumpalan awan tidak langsung jatuh, itu namanya al-imsak. Kalau dalam bahasanya fikih itu adalah siyam atau puasa. Sehingga ketika tidak mengalami proses penahanan diri, itu tidak akan terjadi hujan. Tapi karena ditahan dulu di atas, dikumpulkan uap-uap tadi, kemudian diperintahkan Allah kepada para malaikat untuk membagi awan-awan ini ke tempat yang ditakdir untuk diturunkan hujan. Ini namanya proses al-imsak. Setelah turun di tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung, itu pun mengalami proses al-imsak yang namanya terserap oleh akar-akar rumput, terserap oleh tanam-tanaman, terserap oleh bumi, tidak langsung turun ke bawah. Dalam proses alamiah, andai kata hujan itu tidak mengalami proses puasa, proses al-imsak, turun ke gunung langsung ke bawah, itu maka yang terjadi adalah banjir bandang, bencana yang besar. Nah, ini apapun makhluk yang tidak mengalami proses puasa, maka akan menuju kepada kehancuran. Bumi, matahari, bulan itu juga sama mengalami proses al-imsak. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Kalau kita membaca surat Yasin itu ada proses puasanya matahari, ada proses puasanya bulan. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Matahari, rembulan sejak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjalan di tempat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari porosnya, tidak keluar dari garis edarnya. Itu namanya al-imsak. Taat hukum, taat peraturan, taat perintah. Kita nggak bisa bayangkan andai kata matahari mokong, sudah tidak mau
berjalan, kemudian rembulan juga sudah tidak mau berputar mengelilingi bumi, maka ini yang terjadi adalah kerusakan, maka yang terjadi adalah bencana alam. Nah, ini adalah proses al-imsak. Makanya kita kenapa disyariatkannya adanya puasa, agar kita masih dalam rule dan rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mulai keluar rel jalurnya, maka makhluk yang namanya manusia atau apapun itu berarti berjalan sedikit demi sedikit menuju kepada kehancuran. Maka supaya kita ini dalam keselamatan yang optimal terus menerus, keselamatan yang memang kita dambakan, maka kita diberikan satu sistem, satu wadah, yaitu yang namanya puasa. Asyam lughatan al-imsak. Sedangkan asyam dalam makna syariat itu adalah satu ketetapan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Ini namanya puasa, dan khusus di bulan suci Ramadan. Ini puasa yang wajib. Makanya disebutkan di sini inna shauma syar'i minhu wajibun wa minhu mandubun ilaih. Dalam syariat itu ada puasa yang wajib hukumnya, ada yang mandub atau sunnah. Wal wajibu salasu aqsam. Yang wajib itu dibagi menjadi 3. Ma yajibu liz-zaman wa huwa shaumu syahr Ramadan. Ada wajib yang karena waktu, yaitu masuknya bulan suci Ramadan. Maka kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, kita sekalian diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Wa minhum ma yajibu li'illah. Ada yang wajibnya itu karena sebab, karena ilah. Wa huwa siyamul kafarah, yaitu puasa kafarah, puasa mengganti karena ada sesuatu keteledoran atau kesalahan kita. Itu namanya puasa kafarah. Hukumnya juga wajib. Misalnya kita haji atau umroh, kemudian melakukan satu keteledoran, pakai kain ihram, tetapi lupa melepaskan celana bagi yang laki-laki. Karena apa? Kalau pas pakai ihram nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, nggak boleh pakai celana dalam, apalagi celana. Maka ketika kita sudah memakai kain ihram, sudah niat untuk melaksanakan tawaf atau ibadah haji atau umroh, kok di dalamnya masih pakai kaos, masih pakai celana atau celana dalam, itu namanya kena dam, harus bayar kafarot. Di antara kafarotnya adalah berpuasa. Kadang-kadang orang saking terbiasanya lupa melepas celana. Ini sering, makanya kadang kalau kami jadi pembimbing itu memastikan, mengingatkan kembali, kalau sudah memakai pakaian ihram, pastikan kita tidak memakai lagi pakaian-pakaian yang berjahit. Ini contoh kafarat. Maka membayar kafarat diantaranya dengan cara berpuasa, maka itu adalah hal yang wajib. Wa minhu ma yajibu bi ijabil insan dzalika ala nafsihi wa huwa siyamun nazar. Ada puasa yang wajibnya itu karena diwajibkan oleh sendiri. Jadi misalnya dia itu nazar, jadi puasa nazar itu hukumnya wajib. Nanti kalau anak saya lulus kedokteran misalnya, kalau anak saya lulus dari CPNS, kalau anak saya lulus, kemudian dinazarkan, kalau saya begini-begini saya akan puasa, maka puasa yang dinazarkan itu hukumnya wajib untuk ditunaikan. Jadi wajib, puasa wajib itu ada 3.
yang disebabkan karena waktu, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang disebabkan karena ilat, sebab tertentu, yaitu karena pelanggaran, itu namanya puasa kafarat. Ada yang ketiga yang diwajibkan oleh dirinya sendiri, itu namanya puasa nazar. Dan semuanya ini hukumnya wajib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua puasa selain daripada itu hukumnya adalah sunnah. Tapi puasa baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya ini punya bobot yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Orang yang mampu mengosongkan perutnya ini mempunyai kekuatan zahir dan batin yang luar biasa kalau diasah. Makanya ada seorang filosof Jawa mengatakan bahwasanya orang yang dogdeng, orang yang kuat, orang yang digdaya, itu kata beliau orang yang bisa menemukan galie wit pring. Panjenengan ngertos wit pring, bambu. Ada galie betul? Kalau wit jati itu kan ada galinya. Yang tengah-tengah biasanya warnanya coklat atau hitam. Itu namanya intinya kayu, disebut gali. Kalau galie wit pring apa? Kosong. Artinya orang yang menemukan galie wit pring bisa mendapatkan kekosongan dalam jiwanya. Jiwanya dikosongkan, hanya diisi dengan muraqabah ilallah. Itu kalau dalam bahasa tasawufnya itu sudah bertajalli dengan Allah. Jadi tahalli baru bertajalli. Itu proses-proses pemantapan kejiwaan, membangun sebuah ruhiyah yang bersih. Itu dibangun dengan pertama namanya tahalli, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Penyakit-penyakit hati itu dihilangkan. Itu namanya proses tahalli. Kemudian tahalli baru diisi dengan sifat-sifat yang baik, akhlakul mahmudah, dengan sifat baik, karakter baik, niatan baik, motivasi baik. Itu namanya bertahalli. Kalau orang sudah kemudian istiqomah bertahalli, maka pasti akan bertajalli dengan Allah, menyatu sifatnya dengan sifat Allah. Allah punya sifat Rahman Rahim, maka kita pun dalam kehidupan sehari-hari yang muncul itu belas kasih sayang. Jadi melihat itu ya dengan pandangan rahmah, melihat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan yang bengis, bukan pandangan yang sinis. Itu namanya orang yang sudah bertajalli, menyatu dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini membangun itu, mengosongkan dari sifat-sifat yang tidak baik, mengosongkan dari sifat-sifat perilaku yang jelek, dari penyakit-penyakit hati. Kemudian kita isi dengan ikhlas, kita isi dengan ridho, kita isi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah orang yang keluar dari Ramadan, dari kawah candra dibuka Universitas Ramadan, insyaallah akan keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam kompetisi Ramadan. Insyaallah. Nah, ini persiapan awal dulu. Kalau masalah ilmunya Ramadan nanti sambil berjalan, baik syarat rukunnya kita pelajari terus sehingga kita masuk Ramadan dengan persiapan mental yang sempurna.